Iya, sekali lagi selamat shalom. Apa kabar? Haleluya ya. Harus tetap luar biasa. Ya, puji Bapak Yahweh, kita ada di bulan Agustus. Ya, haleluya, di bulan kemerdekaan. Ya, haleluya. Ya, seharusnya kita juga harus tetap merdeka ya di dalam iman kita, amin. Haleluya. Untuk itulah yang menjadi tema ya pada Sabat hari ini adalah Indonesia merdeka. Apakah gereja atau kehidupan ikut merdeka? Haleluya ya. Ini ada kaitannya dengan sahabat yang kemarin, saudara. Ya, karena ada beberapa poin yang saya tambahkan, saudara. Ya, jadi genap sudah apa yang Bapak Yahweh mau sampaikan untuk kita sebagai umat Elohim. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bersama bahwa tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ya tanggal 17 kemarin. Haleluya. Dan itu adalah merupakan tonggak sejarah yang luar biasa. Ya, sekalipun ada banyak narasi-narasi di luar sana yang mengatakan bangsa kita belum merdeka. Ya, memang kalau dilihat dari sisi lain memang ya memang demikian, saudara ya. Haleluya. Tetapi pada intinya sudah diproklamirkan atau diproklamasikan bahwa Indonesia sudah merdeka, dan itu adalah merupakan sekali lagi merupakan tonggak sejarah yang luar biasa ya, di mana bangsa yang selama ratusan tahun dijajah akhirnya boleh berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka. Ya, jadi kita patut bersyukur kepada Elohim atas anugerah yang telah diberikan kepada kita. Dan saya pribadi bangga menjadi warga negara Republik Indonesia. Ya, dan saya percaya juga saudara sebagai jemaat Elohim tentunya bangga. Ya, kita ada di bagian dari NKRI. Namun hari ini saudara, saya ingin mengajak ya kita semua, bahkan yang menyaksikan YouTube ini ya, lebih dalam lagi saudara, memaknai tentang kemerdekaan ya. Dan pertanyaan untuk kita semua ya, haleluya, yang tadi saya sudah lontarkan lewat judul, kalau Indonesia benar-benar merdeka ya, itu jelas sekali. Akan tetapi ya, pertanyaan saya kembali, apakah gereja juga merdeka? Haleluya ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, kenapa saya katakan demikian? Karena memang banyak gereja atau kehilan hari-hari ini, bahkan di akhir zaman ya, merupakan tampak meriah ya, penuh dengan segala aktivitas, bahkan kelihatannya hidup dari setiap ibadah-ibadah yang dilakukan. Akan tetapi saudara, kalau kita mau jujur ya, kita mau lebih teliti, apakah benar gereja atau kehilan itu sungguh-sungguh merdeka, atau justru ya masih terikat kepada hal-hal yang bukan berasal dari firman Elohim ya. Karena kalau kita bisa melihat dari pengajaran ada beberapa yang memang menyimpang dari kebenaran firman, saudara ya. Saya bisa katakan pengajaran hyper grace ya,
Ini sudah lama, saudara. Pengajaran Hyper Grace, ada yang tahu? Ya, pengajaran yang lebih menekankan tentang kasih karunia. Salahkah kasih karunia? Tidak. Tapi mereka salah di dalam memaknai kasih karunia tersebut. Haleluya. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, ajaran Hyper Grace, kembali saya katakan tadi, menekankan tentang kasih karunia. Itu sebenarnya tidak salah. Tetapi yang saya katakan tadi, maknanya, di dalam memaknai itu mereka memaknai terlalu over, saudara, terlalu berlebihan, sehingga apa yang terjadi dalam pengajaran tersebut mengabaikan yang namanya pertobatan dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk hidup di dalam kekudusan. Betul? Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hidup kudus dianggap tidak perlu lagi, saudara. Jadi semua dosa itu dianggap sudah selesai di atas kayu salib, saudara. Jadi jemaat tidak perlu lagi merasa bersalah atau bertobat. Iya kan? Nah, inilah yang terjadi dengan gereja kita di akhir zaman, saudara. Saudara bisa tengok, semakin banyak orang Kristen, orang percaya yang berbuat dosa sesuka hati. Karena apa? Karena pengajaran tersebut. Ya. Haleluya. Dan ini sama, pengajaran ini sama dengan pengajaran yang sekali selamat tetap selamat, saudara. Makanya mereka tidak lagi takut kehilangan keselamatan, walaupun mereka hidup sembarangan, hidup sembrono. Kalau sekali selamat tetap selamat, ngapain ada gereja? Ngapain ada persekutuan? Ngapain ada doa? Ngapain ada firman? Iya kan? Haleluya. Mendingan gak usah ibadah sama sekali, toh selamat juga. Iya kan? Kemudian apa lagi, saudara? Sinkretisme yang sudah saya bahas juga di sahabat kemarin. Ya, sinkretisme mencampur ibadah dengan adat istiadat tradisi manusia, saudara. Ya, sama halnya dengan paganisme. Ya, paganisme adalah simbol-simbol kafir yang masuk dalam gereja. Ya. Nah, ini dia yang sudah saya bahas di Sabat kemarin, saudara bisa saksikan di YouTube kembali. Ya, kemudian apa lagi, saudara? Nah, ini yang saya tambahkan. Pengajaran apa lagi, saudara? Pengajaran Feng Shui. Ada yang tahu apa itu Feng Shui? Ini masih dipakai loh. Haleluya. Ya, masih dipakai dan masih dipercaya sampai hari ini. Bahkan pengajaran law of attraction atau hukum Loa. Nah, ini juga saya pernah ngajarkan dulu, sudah. Ya, saya akui itu suatu kesalahan dan saya bertobat untuk hal ini. Ya, karena memang toh nggak jadi juga kok. Iya kan? Haleluya. Jadi seolah-olah energi pikiran manusia itu bisa menggantikan kuasa Roh Kudus. Ya. Nah, kembali lagi kepada Feng Shui. Nah, ini khususnya saudara yang Cina-Cina ini. Ya, haleluya. Feng Shui adalah tradisi Tiongkok kuno. Ya, yang berfokus pada penataan ruang dan lingkungan agar energi kehidupan yang disebut Qi, ya, itu mengalir dengan baik, saudara. Nah, tujuannya adalah menciptakan apa?
harmoni, kesehatan, dan keberuntungan. Ya, itu menurut Feng Shui. Dan prinsipnya meliputi keseimbangan, yaitu yin dan yang. Ya, sudah lihat logonya, logo bulat, hitam putih. Ya kan? Nah, itu yin dan yang, saudara. Ya, penggunaan 5 elemen: kayu, api, tanah, logam, air. Ya kan? Serta peta begua yang membagi rumah ke dalam area kehidupan, seperti karir, cinta, dan kesehatan. Iya kan? Nah, dalam praktek sehari-hari, Feng Shui dipakai untuk menata rumah, ya, menata kantor atau toko supaya terasa lebih nyaman dan dianggap membawa rezeki. Jadi orang-orang Cina yang masih mengikuti kepercayaan ini atau tradisi ini, mereka akan memanggil yang para ahli Feng Shui dalam menata rumah mereka. Iya kan? Karena memang dalam pengalaman saya ketika mengikuti pendeta gembala yang masih dalam mengikuti kepercayaan atau Feng Shui ini, saya pun terkejut dan saya disadarkan, wah, bahaya juga. Ya, jadi dikatakan, oh ini salah ini, posisinya nggak boleh di sini, harusnya begini, ya kan? Ya kan? Jadi penempatannya gitu. Jadi kalau salah penempatan berarti auranya negatif, nggak bagus, ya kan? Haleluya. Ada nggak kira-kira saudara yang masih mempraktekkan hal yang demikian? Oh, kalau bangun rumah pintunya nggak boleh sama, pintu depan, pintu dapur nggak boleh sama, harus berbelok sedikit. Misalnya seperti itu, saudara. Ya, ini adalah aturan, saudara. Ya, yang mengatur sekali lagi rumah, kantor, ya, atau toko-toko supaya terasa lebih nyaman dan dianggap membawa rezeki, saudara. Ya, itu sebagai contoh sederhana saja, saudara, ya. Ya. Nah, kita lihat dari pandangan atau dari sudut iman, ya, dalam Torah dan kitab suci. Ya. Dalam sudut pandangan Torah dan kitab suci itu menolak Feng Shui. Karena kenapa? Karena dijadikan sistem spiritual dan penentu nasib, saudara. Ya. Jadi, ya itu tadi, menghilangkan kuasa Elohim. Betul nggak, saudara? Ya. Jadi Torah jelas melarang segala sesuatu bentuk ramalan atau tahayul. Karena itu termasuk ramalan, termasuk tahayul. Dalam Ulangan 18:9-12, saudara bisa baca. Ya, bahkan dalam kitab suci pun memperingatkan agar orang percaya tidak terjebak dalam filsafat dunia yang menipu. Kolose 2:8, saudara. Ya, dan menekankan bahwa berkat hanya berasal dari Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Bukan dari arah rumah atau dari benda. Ya, posisi tempat tidur, saya posisinya ini tempat tidur, itu pintu, dan saya tidur berhadapan dengan pintu, dan nggak boleh tidur dengan katanya ada palang. Bodoh amat. Saya hidup sampai sekarang hari ini, saya tetap diberkati, saya tidak celaka, saya tidak bahaya. Haleluya. Ya. Oh, nanti katanya mimpi buruk, mimpi buruk, mimpi tetap mimpi. Iya. Coba lihat posisi. Persis. Saya tidur depan pintu. Ya, di belakang saya memang pas kayu, saudara. Ya, jadi itu bukan penghalang, saudara. Tapi kalau menurut Feng Shui itu nggak bagus, saudara. Ya, itu contoh. Ya, saya tanya juga. Ya, saya kan sering tanya-tanya. Ya, haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Feng Shui itu bukan agama. Ya, itu adalah budaya dan filsafat lingkungan. Tetapi sayangnya ada beberapa pendeta gembala mengajarkan hal tersebut. Ya, termasuk
Seperti saya katakan tadi, saya menyaksikan sendiri. Makanya saya tahu, saya bukan asal ngomong, saudara. Ya, haleluya. Ya, mau bangun rumah, bangun aja. Apa gunanya Anda berdoa pada saat penancapan tiang pertama kalau lagi masih pakai feng shui? Nggak usah doa sama sekali, sekalian panggil aja feng shui datang ke rumah. Ya, para ahli feng shui. Ya, oh rumah nggak boleh lurus, miring sedikit, maka tengoklah rumah-rumah yang di seberangku, miring-miring semua. Iya kan? Contoh sederhana. Betul nggak? Saya sudah bilang, ya, haleluya. Tapi ya itulah, terbawa tradisi. Kadang-kadang kita orang bukan bagian dari Tiongkok, bukan bagian dari Cina pun kita ikut-ikutan dengan tradisi mereka. Bahkan Melayu pun ikut-ikutan, betul nggak? Ya. Oh nggak boleh lu bangun rumah lurus, pokoknya mesti miring sedikit aja. Iya kan? Kalau secara kasat mata ya jelek dalam posisi miring. Kalau dalam pembangunan, iya kan? Seperti itu sudah. Ya, itu contoh. Ya, makanya lihatlah di rumah-rumah. Ya maaf ngomong kita lintang kukang, ada yang menghadap miring, ada yang bagaimana lah. Ya kan? Jadi nggak beraturan jadinya, saudara. Haleluya. Ya, paham ya? Kemudian law of attraction. Ya. Jadi ketika saya pelajari dulu kan hanya ikut-ikutan. Yang tidak mau pelajari. Kalau tanya ya dijelaskan seolah-olah sesuai dengan kebenaran. Tapi jong. Ya. Nah, apa itu law of attraction? Atau law? Law adalah sebuah filsafat. Ya. Sebuah filsafat motivasi modern yang mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan manusia memancarkan energi, dan energi itu akan menarik ya kejadian yang sepadan ke dalam hidup. Nah, yang menjadi prinsip utamanya adalah apa yang kamu pikirkan itulah yang kamu tarik. Ya, praktek umumnya apa? Visualisasi, afirmasi positif, meditasi, dan manifestasi keinginan. Nah, dulu yang saya lakukan adalah afirmasi positif. Sebenarnya tidak salah. Ya. Tapi kalau itu terus diteruskan menjadi pusat, itu sudah melenceng sudah dari iman yang seolah-olah katanya bagian dari iman. Makanya dulu kan saya pernah ajarkan juga kepada saudara, dan bersyukur saudara akan lakukan. Haleluya. Ya, haleluya, tulis di buku. Oh, pokoknya ini sampai lengkap saudara. Saya sudah melupakan itu. Ya. Bahkan sampai saya habis satu buku. Bahkan harus lewat dari jam 12 malam, aduh capek ini. Iya kan? Bahkan ada yang meditasi. Ya, mengosongkan pikiran. Nah, kalau pikiran kosong masuk setan, selesai saudara. Ya, haleluya. Nah, tujuannya adalah membuat orang percaya bahwa dengan pikiran positif mereka bisa menarik kekayaan. Ya, apalagi kesehatan atau hubungan yang diinginkan, saudara. Ya, jadi hukum Noah ini dikenal luas. Ya, lewat buku The Secret karya dari Rhonda Byrne dan seminar motivasi, saudara. Ya, haleluya. Kalau kita afirmasi dengan perkataan positif, ya it's okay dalam iman kita. Tapi kalau itu menjadikan mantra, ya itu sungguh mengerikan, saudara. Ya, afirmasi baginanya saya sehat, saya kuat, saya diberkati, it's okay, gak jadi masalah, saudara. Tapi kalau sudah dulu jam jauh malam, jam 12 kamu menuliskan itu sampai banyak, sampai habis buku, waduh ngeri juga, saudara. Ya, itu udah bagian daripada ritual, saudara. Haleluya. Nah, apa kata kitab suci?
Ya, Torah menegaskan bahwa umat Israel harus menolak segala bentuk ramalan, tahayul, dan filsafat kosong. Nah, di dalam Ulangan 18:9-12 itu melarang. Saya sudah katakan tadi, ya, melarang praktek perdukunan, ya, melarang untuk ramalan, dan juga mencari tanda-tanda gaib. Ya, nah, Noah diyakini sebagai hukum alam semesta. Ya, hukum alam semesta yang menentukan nasib. Ini ngeri, saudara. Jadi ini sangat jelas bahwa bertentangan dengan Torah, karena Bapa Yahweh yang berhak menentukan berkat dan kehidupan. Amin. Bukan hukum alam semesta. Alam semesta inilah juga diciptakan oleh Bapa Yahweh. Nah, kita berdoa untuk kepada alam semesta. Ya, bahkan dalam kitab suci sendiri menekankan iman. Ya, menekankan doa dan ketergantungan penuh kepada Bapa Yahweh, bukan kepada energi pikiran, bukan kepada alam semesta. Ya, apa kata firman? Terkutuklah mereka yang bergantung kepada manusia dan praktek-praktek tersebut. Ya, dalam Yakobus 4:15 dikatakan, jika Elohim menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini atau itu. Jadi kalau bukan kehendak dari Bapa Yahweh, tidak, saudara. Bahkan Filipi 4:6 dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Ya, soal makan, minum, pakai, soal semuanya, nggak usah khawatir. Ya, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan. Jelas sekali, saudara. Bahkan Paulus juga memperingatkan dalam Kolose 2:8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu. Ya, itu artinya Noah dianggap filsafat dunia yang menipu karena menggeser iman dari hamasia kepada energi pikiran manusia. Ya, haleluya. Dan mirisnya, saudara, banyak pendeta gembala yang mengajarkan dan mempraktekkan ini. Ya, haleluya. Bahkan mereka yang sudah mengenal nama kudus Bapa Yahweh, sekali lagi termasuk saya dulu, tapi sudah bertobat, saudara. Ngeri. Ya, seperti saya katakan tadi, dulu kan hanya ikut-ikutan karena belum tahu apa-apa, ibarat bayi, ya kan, belum mengerti apa-apa. Ketika saya sudah pelajari, oh ternyata bahaya. Ya, haleluya. Ya, makanya sampai hari ini saya terus belajar, tidak pernah puas dengan apa yang ada, betul? Ya, haleluya. Jadi menurut Torah dan kitab suci, hal itu adalah penyimpangan, saudara. Ya, mengajarkan law dalam gereja berarti mencampurkan iman dengan filsafat New Age yang pada akhirnya bisa menjerumuskan jemaat pada sinkretisme. Akhirnya apa? Kembali lagi, ya, jadi gado-gado, saudara. Ya, dan akhirnya menjauhkan jemaat dari ketergantungan kepada Bapa Yahweh. Karena di otak hukum Noah terus, bukan lagi mengandalkan Bapa Yahweh, tapi mengandalkan Noah. Ya, memang paling enak, ya, kalau kita belajar langsung bersama dengan Roh HaKodes. Amin. Iya, dijamin gak bakalan tersesat. Nah, inilah akibatnya kalau bergantung pada doktrin sinode, doktrin manusia, atau doktrin bapak-bapak gereja, betul? Akhirnya kita ikut-ikutan. Ya, orang hutan tuntut orang hutan, ya sama-sama masuk jurang, saudara. Haleluya. Bersyukur, saudara. Ya, haleluya. Nah, pertanyaannya, apakah ini disebut kemerdekaan untuk gereja? Ya, untuk kehilangan? Saya mau katakan ini bukan kemerdekaan, tapi ini adalah perbudakan. Ya, perbudakan jenis baru, saudara. Kalau dalam dunia
Zaman now, New World Order. Ya, dunia baru. Nah, ini gereja baru, perbudakan baru, saudara, dalam gereja. Ya, gereja yang seharusnya merdeka dalam Bapa Yahweh malah terikat pada pengajaran manusia. Ya, terikat pada tradisi-tradisi dunia, bahkan filsafat-filsafat asing, saudara. Firman berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kemerdekaan sejati bukan soal politik, bukan soal bendera, bukan juga soal upacara. Kemerdekaan sejati adalah ketika gereja berdiri teguh di atas kebenaran, di atas firman Bapa Yahweh, tanpa kompromi, tanpa campuran, dan tanpa ikatan dunia. Amin. Haleluya. Jadi masih ada waktu, saudara. Ya, masih ada waktu dan kesempatan untuk kita kembali kepada firman yang sejati. Supaya apa? Supaya saudara dan saya sungguh-sungguh merdeka di dalam Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Jadi jangan hanya bangga dengan kemerdekaan bangsa kita, ya, tetapi juga periksa apakah gereja dan hidup pribadi, ya, sudah merdeka secara rohani. Saudara yang lebih tahu. Amin. Belum ada kata terlambat. Belum ada kata terlambat, saudara. Yang saya lihat sekarang, mereka sudah tahu kebenaran. Mereka sudah tahu itu paganisme. Ya, tapi masih tetap saja melakukan. Ini kan namanya ngeyel. Karena mungkin mereka pikir bukan bagian dari keselamatan, atau siapa bilang. Kalau sudah tahu kebenaran, masa yang satu dilakukan, yang lain diabaikan, betul? Kalau kita sudah tahu itu salah, ya jangan. Iya kan? Haleluya. Masa Natal saudara sudah tidak melakukan lagi? Ya. Kalau yang lain-lain saudara masih melakukan, sama aja bohong. Melainkan apa? Melainkan ya lakukan aja lagi Natal. Kalau saudara masih melakukan happy birthday, selamat ulang tahun, selamat tahun baru Januari, selamat hari raya Imlek, ya kan? Sama aja. Itu bagian dari paganisme semua, saudara. Ya. Haleluya. Jadi harus dilakukan semua. Ya nggak apa-apa. Memang untuk kebenaran yang sudah mengangkat akan sangat sulit untuk diterima, saudara. Tapi kalau kita sudah tahu, belum ada kata terlambat untuk kita betul-betul melakukan kebenaran tersebut. Amin. Haleluya. Iya. Ya. Oke ya. Kita masuk ke bagian yang pertama. Bagian yang pertama, merdeka dari dosa. Ya. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, jelas sekali bahwa firman Bapak Yahweh berkata dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, ayat ini sangat jelas menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan bangsa, akan tetapi bebas dari kuasa dosa. Ya, betul ya. Nah, dosa itu ibarat penjajah rohani. Karena apa? Mengikat, saudara. Ya, mengikat, memperbudak dan membuat manusia itu tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Nah, banyak orang mengaku merdeka, ya, tapi sebenarnya mereka masih diperbudak, ya, masih diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, bahkan diperbudak oleh cinta dunia. Ya, gereja yang sejati harus berani berkata kami sudah merdeka dari dosa. Amin. Jadi harus betul-betul merdeka. Tapi kenyataannya banyak jemaat yang kompromi, betul? Ya. Berarti belum merdeka. Bahkan ada yang berkata, oh, nggak apa-apa.
Bapak Yahweh itu kan penuh kasih. Dia pasti mengampuni. Nah, ini ajaran hyper-grace ini. Ya. Haleluya. Kasih dijadikan alasan untuk hidup dalam dosa. Betul enggak? Kasih dijadikan alasan untuk tetap hidup dalam dosa. Ngeri saudara. Padahal kasih Bapa Yahweh melalui Yesus bukan untuk membiarkan kita jatuh, melainkan untuk memberikan kuasa agar kita bangkit dan hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Merdeka dari dosa berarti apa? Ya, berarti tidak lagi tunduk pada keinginan daging. Berarti saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau saudara masih dituntut oleh keinginan daging, belum merdeka. Makanya kan selalu saya katakan, lawan itu keinginan daging. Ya, kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Haleluya. Ya, kemudian tidak lagi menjadikan dosa sebagai kebiasaan, saudara. Nah, ini karena apa? Karena gereja terlalu menindakbaukan jemaat, yaitu tidak menegur dosa, akhirnya apa? Dosa jadi kebiasaan. Ya. Kemudian tidak lagi membenarkan diri dengan alasan. Selalu bilang, oh semua orang juga melakukan. Ya ngapain nak kepangan, kan begitu saudara. Ngapain ikut orang? Ya. Yesus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa, tetapi untuk mematahkan kuasa dosa. Amin. Yohanes 8 ayat 36 berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Nah, itu artinya apa? Kalau kita sungguh percaya kepada Yesus, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Ya, jadi saudara jangan tertipu oleh pengajaran yang membuat kita nyaman dalam dosa. Ya, lihat di sekitar kita. Ibadah jalan terus, dosa jalan terus. Di gereja, Senin di dosa. Terus sampai Sabtu, Minggu ulang begitu. Ya, saudara jangan tertipu. Haleluya. Dengan pengajaran-pengajaran yang demikian yang membuat saudara nyaman dalam dosa. Ya, dan jangan tertipu oleh dunia yang selalu berkata ikuti saja apa kata hatimu. Oh, lani lagi. Ya, lakukan aja apa yang kamu mau. Saya mau katakan itu bukan kemerdekaan, itu perbudakan. Ya, karena kemerdekaan sejati adalah ketika kita bisa berkata, aku tidak lagi hidup untuk diriku sendiri, tetapi untuk Bapa Yahweh. Amin. Seperti Rasul Paulus katakan, bukannya aku lagi, tapi Hamasya yang hidup di dalam aku. Haleluya. Luar biasa. Jadi bagian pertama ini saudara menegaskan bahwa gereja yang merdeka adalah gereja yang bebas dari dosa. Amin. Iya, kalau jemaat masih hidup dalam dosa, gereja tersebut belum merdeka. Gereja perbudakan namanya. Gereja masih diperbudak oleh dosa. Ya, kalau pengajarannya masih membiarkan jemaat tetap hidup dalam dosa, sama saja, belum juga merdeka. Ya, haleluya. Nah, gereja kita menekankan kemerdekaan sejati. Amin. Haleluya. Bagian yang kedua. Bagian yang kedua, merdeka dari ajaran palsu. Ya, merdeka dari ajaran palsu. Ya, saudara, firman Yahweh menegaskan dalam Galatia 1 ayat 8. Sekalipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan Injil yang berbeda dengan yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jelas ayat ini saudara. Ayat ini keras dan tegas. Mengapa? Karena ajaran palsu
ya, bukan hanya sekedar kesalahan kecil, ya, tapi itu adalah racun, saudara. Racun yang bisa apa? Menghancurkan iman jemaat. Nah, gereja yang tidak waspada itu akan kehilangan kemerdekaan rohani dan justru diperbudak oleh kebohongan. Ya. Nah, bentuk-bentuk ajaran palsu yang mengikat gereja yang sudah saya bahas di pendahuluan. Nah, gereja yang mengikuti ajaran palsu tidak lagi merdeka, ya, melainkan mereka diperbudak oleh filsafat dunia. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah gereja harus kembali kepada firman Bapa Yahweh yang sejati sebagai satu-satunya standar kebenaran. Amin. Haleluya. Jangan kompromi dengan tren-tren dunia atau budaya-budaya populer. Ya. Jadi perlu saya tegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Bapa Yahweh, bukan lewat alam, bukan lewat energi, bukan lewat tradisi ataupun motivasi-motivasi manusia. Amin. Ya, saudara merdeka dari ajaran palsu, berarti berani berkata tidak. Amin. Ya sudah, jangan tapikan. Nah, ini kadang-kadang itulah. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Ya sudah. Haleluya. Ya, harus berkata tidak pada semua pengajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Amin. Jangan ada lagi tapikan. Ya, haleluya. Gereja yang merdeka adalah gereja yang berdiri teguh di atas firman. Meskipun dunia menertawakan bahkan menolak, bodoh amat. Keselamatan masing-masing, bukan mereka yang menentukan kita selamat, betul? Kalau mereka yang menentukan kita selamat, bolehlah kita ikut mereka. Ya, haleluya. Jadi kalau jemaat masih mengikuti ajaran palsu, ya, itu artinya gereja belum merdeka. Ya, tetapi kalau jemaat berani menolak dan kembali kepada firman Bapa Yahweh yang sejati, maka gereja sungguh-sungguh merdeka. Amin. Haleluya. Ya, luar biasa. Paham ya? Bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini nggak lama lagi, cuman pendek. Bagian yang ketiga, merdeka untuk hidup dalam Roh Kudus. Ya, merdeka untuk hidup dalam Roh Kudus. Nah, dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, di mana ada Roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Ya, jadi ayat ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari dosa, bukan hanya bebas dari ajaran palsu, tetapi juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan pernah merdeka. Makanya sekarang banyak gereja yang sudah tidak dipimpin lagi oleh Roh Kudus, tapi dipimpin oleh adat istiadat budaya, dipimpin oleh sinkretisme paganisme. Ya, haleluya. Apa artinya merdeka dalam Roh Kudus? Merdeka dalam Roh Kudus berarti kita tidak lagi hidup dengan kekuatan sendiri, melainkan dipimpin oleh kuasa Roh Yahweh. Amin. Haleluya. Roh Kudus membebaskan kita dari ketakutan, apalagi mau menghadapi akhir zaman ini. Ya, Roh Kudus juga membebaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan lama, membebaskan kita dari ikatan-ikatan dunia dan membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang kudus. Ingat, syarat masuk dalam kerajaan Elohim adalah kekudusan. Ya, Anda tidak kudus, tidak mungkin masuk, tidak mungkin rapture. Ya, banyak gereja hari-hari ini tampak meriah. Ya, penuh dengan musik, penuh dengan hiburan. Tapi pertanyaannya, apakah Roh Kudus ada di sana? Apakah jemaat
Gereja yang merdeka bukanlah gereja yang ramai oleh program-program, melainkan gereja yang hidup oleh kuasa Roh Kudus. Apalagi yang lagi viral-viral sekarang, saudara. Kalau saudara perhatikan di media sosial, ada beberapa gereja, termasuk pendeta, yang juga mengembalakan, saudara. Ya, dia membentuk musik DJ. Saya tanya dulu kepada saudara, tahu musik DJ? Tahu ya? Menurut saudara, wajar gak musik DJ itu masuk ke dalam gereja? Menurut saudara yang awam, musik DJ dibawa ke dalam gereja wajar tidak? Tidak. Alasannya apa? Harus ada alasan. Musiknya terlalu asik. Hah? Musiknya terlalu asik dan menyenangkan. Terlalu asik, terlalu dunia gitu maksudnya. Iya. Jadi begini saudara, ya, DJ itu kan disc jockey, orang yang memaniskan kekek ya gitulah, ya kan? Dengan musik hidup diganti dengan musik-musik dikombinasikan lah begitu. Ya kan, dengan lampu yang kelap-kelip itu paling banyak ada di klub malam sebenarnya. Ya. Nah, banyak kan yang kalau orang dunia kan DJ ada, termasuk mantan istrinya Sule, Natali, kan dia DJ. Kemudian banyak juga yang lainnya, ya kan? Ya. Nah, di dalam gereja pun dihadirkan demikian, saudara. Ya. Ya kan? Yang namanya DJ ini kan dikenal luas oleh suasana di dalam klub malam, betul enggak? Iya. Nah, kalau kita bawa ke dalam gereja, apa jadinya? Nah, banyak pendeta sekarang membenarkan alasan tersebut sebagai sarana penginjilan. Ya. Sebagai sarana penginjilan untuk memenangkan jiwa. Secara logika itu kelihatannya benar, saudara. Tapi apakah itu benar di hadapan Bapa Yahweh? Karena Rasul Paulus katakan segala sesuatu benar, tapi belum tentu. Ya, artinya diperbolehkan, saudara. Ya, jadi kembali lagi ke sikap kita, bagaimana kita memandang hal tersebut, saudara. Nah, kalau ditanya saya pribadi, saya tidak mengizinkan itu, saudara. Ya, karena gereja akan jadi kayak klub malam, saudara. Sekalipun isi lagunya itu rohani. Ya, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Ya, saya mau sampaikan nggak bisa. Nah, ini yang terjadi di luar sana, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Kita gereja menekankan tentang yang namanya kekudusan, saudara. Nah, kalau gereja sudah dihadirkan hal yang demikian, itu sangat disayangkan. Ya, kenapa? Ya, memang sangat menarik bagi anak-anak muda, saudara, jedak jeduk, ya kan? Tetapi pertanyaan tadi, apakah ada Roh Kudus di dalamnya, saudara? Kan begitu, saudara. Iya, jadi tadi saya katakan apakah ada Roh Kudus di sana? Dan apakah jemaat sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus atau hanya terhibur oleh suasana? Nah, gereja yang merdeka bukanlah gereja yang ramai oleh program, melainkan gereja yang hidup oleh kuasa Roh Kudus. Ini yang menjadi kuncinya, saudara. Ya, nah yang saya katakan tadi yang lagi viral itu, saudara, ya, di media sosial,
Ya, di TikTok ada, saudara bisa lihat di YouTube ya, tentang tren DJ rohani atau remix lagu-lagu pujian yang ngebeat, saudara. Yang saya katakan tidak saudara ya. Nah, banyak yang mengklaim ini adalah sebagai cara baru untuk memuji Elohim. Tetapi faktanya justru ini menimbulkan kontroversi, dan jelas terjadi, saudara, kontroversi di media sosial. Beberapa hamba Tuhan saling membuat argumen dalam hal ini, saudara. Ya, sama dengan saya, karena saya pikir ini adalah sesuatu yang tidak benar, karena gereja jadi mirip klub malam, ya, daripada rumah ibadah, betul nggak, saudara? Ya, nah dalam perspektif kitab suci di dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas itu memuji Yahweh. Ya, nah musik memang sah untuk memuji seperti yang saya katakan tadi, tetapi tujuannya itu harus kudus. Ya, harus kudus, bukan hiburan dunia. Ya, yang sekalipun liriknya rohani. Ya, nah dalam Imamat 10 ayat 1-2 dikatakan api asing. Ya, api asing yang dibawa di hadapan Bapa Yahweh mendatangkan murka. Ya, jadi musik dengan atmosfer dunia itu bisa jadi api asing bila tidak sesuai dengan kekudusan. Ya, bukan lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, di gereja mereka jedak-jeduk memuji Tuhan, tapi ketika mereka keluar gereja, belum tentu, saudara, mereka bertobat. Karena apa? Yaitu tadi, saudara, hanya jadi kebiasaan, rutinitas. Bahkan dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Gereja tidak boleh meniru gaya hiburan dunia untuk alasan rohani, betul? Nah, resikonya adalah menormalisasi budaya dunia, saudara. Ya, jadi jemaat terbiasa melihat musik ala klub malam sebagai bagian dari ibadah. Jadi itu jelas-jelas salah, saudara. Paham ya? Ya. Kemudian identitas itu menjadi kabur, di mana gereja atau kehilat itu kehilangan kekudusan. Jadi terlihat sama dengan komunitas hiburan. Jadi gereja dan klub malam itu jadi nggak ada bedanya, sama aja, saudara. Betul? Sama aja, nggak ada bedanya. Ya, haleluya. Paham sampai sini? Amin. Ya, saudara, luar biasa. Ya, dibukakan dan saya mempelajari dengan seksama agar supaya kita benar-benar memahami, saudara. Dan ini adalah merupakan tipu daya rohani, di mana musik beat, lampu, atmosfer itu bisa menipu jemaat dan membuat mereka merasa bersemangat, padahal itu bukanlah Roh Kudus. Ya, jadi fenomena DJ rohani yang viral memang tampak rohani di luar. Ya, dengan lirik pujian dan kata-kata untuk kemuliaan Elohim, akan tetapi substansinya lebih mirip hiburan dunia dari penyembahan yang kudus. Ya, sedangkan yang menjadi dasar umat Elohim adalah apa? Menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan dengan hiburan jedak-jeduk. Ngeri gak, saudara? Ya, gereja yang merdeka tidak boleh terikat kepada tren dunia, amin. Melainkan harus hidup oleh kuat kuasa Roh Kudus, haleluya. Ya, tanda-tanda gereja yang merdeka dalam Roh Kudus, ibadah mereka berpusat kepada Elohim, haleluya, bukan pada hiburan atau motivasi manusia. Ya, jemaat bertumbuh dalam firman Bapa Yahweh, bukan hanya dalam kata-kata indah yang menyenangkan telinga. Ya, hidup kudus menjadi gaya hidup yang nyata, bukan hanya sekedar slogan. Jemaat harus berani menolak dosa, berani juga menolak ajaran-ajaran palsu, dan juga berani hidup berbeda dari dunia. Amin. Ya, kenapa ini penting, saudara? Karena tanpa Roh Kudus, gereja hanya menjadi sebuah organisasi. Dan saudara lihat sekarang gereja-gereja lulu lantak karena gempa bumi.
Karena gereja yang sejati bukan gedungnya, tapi diri kita. Amin. Haleluya. Tanpa Roh Kudus, jemaat hanya akan jadi penonton, saudara. Iya kan? Iya. Jemaat datang ke gereja tanpa Roh Kudus cuma jadi penonton. Menyaksikan mereka yang di atas mimbar, saudara. Mengerikan. Ya, gereja menjadi tubuh yang hidup, jemaat menjadi saksi yang berani, dan kehidupan kita menjadi terang dunia. Amin. Itu baru mantap, saudara. Ya, jadi saudara merdeka dalam Roh Kudus berarti kita tidak lagi diperbudak oleh dunia, tetapi hidup di dalam kuasa Bapa Yahweh. Dan saya mau katakan itu adalah kemerdekaan sejati. Amin. Haleluya. Dan sebagai penutup dan sebagai aplikasi, ya, kita sudah melihat bersama bahwa Indonesia sudah benar-benar merdeka, akan tetapi pertanyaan yang harus terus kita renungkan adalah apakah gereja sudah merdeka? Ya, saya sudah bahas dari pergaulan sampai pada bagian yang ketiga. Ya, merdeka sejati bukan sekedar bebas dari penjajahan bangsa, melainkan bebas dari dosa, bebas dari ajaran palsu, dan hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Kalau gereja masih kompromi dengan dosa, ya, kalau gereja masih mencampur firman dengan tradisi dunia, kalau gereja lebih sibuk dengan hiburan daripada penyembahan sejati, maka gereja, saya mau katakan, itu belum merdeka. Firman Yahweh menegaskan dalam Yohanes 8 ayat 36, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Ya, jadi itu artinya hanya Yesus lah yang bisa memberikan kemerdekaan sejati. Amin. Bukan politik, bukan budaya, bukan musik, bukan motivasi manusia. Dan sebagai aplikasi, ya, untuk kita sebagai jemaat, mari periksa diri, koreksi diri. Apakah kita sudah hidup sungguh-sungguh bebas dari dosa atau masih diperbudak oleh kebiasaan lama? Ya, kemudian apalagi periksa iman. Apakah kita sudah sungguh-sungguh berpegang kepada firman Yahweh atau masih terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu, oleh filsafat-filsafat dunia? Dan berikutnya periksa ibadah, saudara. Ya, apakah kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus atau hanya terhibur oleh suasana? Betul? Seperti yang selalu saya katakan, mereka melihat kita, apa kita sepi, banyak aturan, nggak ada band, cari aja gereja yang lain. Betul? Jadi mereka hanya mencari suasana hiburan, suasana dunia, bukan suasana hadirat, saudara. Berapa kali kita memang tidak pakai musik, tapi ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kita bisa merasakan akan hadirat Elohim. Amin. Haleluya. Luar biasa. Karena poin penting itu yang selalu saya tekankan adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Haleluya. Jadi saudara jangan puas hanya dengan kemerdekaan bangsa, jangan puas hanya dengan ibadah yang meriah. Ingat, gereja yang merdeka adalah gereja yang berdiri teguh di atas firman Bapa Yahweh, hidup di dalam kekudusan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa Indonesia merdeka, tetapi gereja harus terus berjuang untuk merdeka. Ya, kemerdekaan sejati di dalam Bapa Yahweh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan dosa. Jangan mau lagi ditipu oleh ajaran palsu. Jangan mau lagi diperbudak oleh dunia. Amin. Berdirilah teguh dalam firman, dan biarlah Roh Kudus memimpin hidup kita setiap hari, mulai dari hari ini sampai Maranatha. Nafiri Elohim berbunyi di awan-awan kemuliaan. Tandanya kita diangkat untuk bersama-sama masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati kita semua.